Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى روح آبائه وإخواننا وأحبته وأصحابه لازم الملائكة والأولياء والصالحين دائما المجتهدين والعلماء والصالحين خصوصا جميع مشايخنا في دين الإسلام مشايخنا في معهد نضل علينا وعلى أولادنا وعلى أولادنا ببركة وآثارهم وأقوالهم ليلنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Maka buka surah Al-Waqi'ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. إذا وقعت الواقعة. ليس لوقعتها كاذبة. ليس لوقعتها كاذبة. خافضة رافعة. خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا. إذا رجت الأرض رجا. وبست الجبال بسا. وبست الجبال بسا. وكانت هباء منبثا. فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة. وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.
وقليل من الآخرين وقليل من الآخرين على سرر موضونة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ولحم طير مما يشتهون صدق الله إذا وقعت الواقعة. Suratul Waqi'ah itu Suratul Waqi'ah adapun ini adalah surah Al-Waqi'ah Makkiyatun adalah surah Makkiyah illa kecuali Allah bihadzal hadis al-ayat kecuali ayat Allah bihadzal hadis wa sullatun minal awwalin al-ayat wa hiya sittun aw sab'un aw tis'un wa tis'una ayatan. Dan adapun surah Al-Waqi'ah adalah 96 atau 97 atau 99 ayat. Ya. Jadi kalau dihitung dari pemenggalan ayatnya ya, ada yang menghitung para ulama berjumlah 96, 97 atau 99 ayat. Wallahu a'lam bishawab. Idza waqa'atil waqi'ah, idza waqa'ati jika telah terjadi al-waqi'ah itu apa hari kiamat. Qamat artinya bangkit, al-qiyamah itu apa hari kiamat. Laisa liwaqatiha, tidak ada liwaqatiha bagi kejadiannya al-waqi'ah kadibatun, adapun orang yang mendustakan. Nafsun artinya diri, tukadzibu yang mendustakan siapa diri, bi'an tawfiha dengan menafikan siapa nafasha kepada hari kiamat al-waqi'ah kama nafatha sebagaimana menafikan siapa nafasha kepada hari kiamat di dunia al-waqi'ah ya. Kama nafatha menafikan kepada al-waqi'ah di dunia bi'antafiyah dengan menafikan siapa nafasha kepada waq'atul waqi'ah ya, kepada waq'atiha. Ini domirnya kembali kepada waq'atiha, pada kejadiannya hari kiamat. Kama nafatha sebab menafikan kepada waq'atiha,
kejadiannya hari kiamat di dunia. Khafidatur rafi'atun, adapun itu hari kiamat, khafidatun adalah menghinakan, rafi'atun lagi meninggikan. Ayya artinya hiya adapun al-waqi'ah, hari kiamat itu mubhiratun adalah menampakkan li khawdi aqwamin pada kehinaannya atau kerendahannya kaum. Ya, khafidatun merendahkan, rafi'atun meninggikan. Merendahkan dalam arti menghinakannya. Khafidatun merendahkan, artinya adapun hari kiamat itu khafidatun adalah merendahkan, rafi'atun lagi meninggikan. Ayya dalam arti yang lain, rafi'atun juga mengangkat. Rafi'atun meninggikan atau mengangkat. Ayya artinya ya adapun hari kiamat mubhiratun adalah menampakkan li khawdi aqwamin kepada rendahnya kaum bidukhulihim dengan masuknya mereka an-nar kepada api neraka, wali raf'i akharina dan meninggikan kepada tingginya al-akharina kaum yang lain bidukhulihim dengan masuknya mereka al-jannah kepada surga. Idza rujjatil ardu jika telah digoncangkan al-ardu apa bumi, raja dengan goncangan. Ai hurrikat artinya digerakkan apa bumi, harakatan syadidatan dengan gerakan yang sangat keras. Wa busatil jibalu dan dicerai-beraikan al-jibalu apa gunung-gunung basah dengan sungguh-sungguh cerai-berai. Ai-hutitat artinya dicerai-beraikan. Di terjemahan Indonesianya ini apa? Dibelah ya. Nah, kalau apa? Saya juga artinya dibelah. Jadi hutitat itu matata itu mengoyak-ngoyak, dikoyak, diayak apa? Dia apa? Dihancur luluhkan. Terjemahan dari pilihan dari itu Al-Quran Kemenak ya, tim panitia Al-Quran. Dihancur luluhkan. Dihancur luluhkan. Sampai meluluh ini kalau di dalam kitab tafsir kan dapik seperti tepung yang dibasahi ya, luluhnya dihancur luluhkan ya. Insyaallah lebih tepat karena kalau dicerai-beraikan itu tidak mencair. Ya, saya upaya mengikuti terjemahan. Tapi artinya itu
diayak ya, dikoyak sampai hancur, sampai akhirnya menjadi kecil. Dihancur luluhkan. Wabusatil jibalu, dan dihancur luluhkan al-jibal, apa gunung-gunung, basan dengan sungguh-sungguh hancur luluh. Hutitat artinya dihancur luluhkan. Maka habaan, maka ada apa gunung-gunung itu, apa al-jibal, habaan adalah debu. Ubaran hanya debu membatan yang berterbangan. Muntasyiran artinya yang tersebar. Ya, artinya debu yang diterbangkan, ya, disebarkan, diterbangkan. Mumbatan di berterbangan, mumbatan yang berterbangan. Muntasyiran artinya disebar ke segala arah. Wa idza dan adapun idza yang kedua, wa idza atsaniyatu, dan adapun idza yang kedua, badalun adalah pengganti minal ula, dari idza yang pertama. Jadi idza rujjatil ardu itu, idza yang kedua ini adalah pengganti dari idza yang pertama, yaitu idza waqa'atil waqi'ah. Ini ada dua idza ya di sini. Idza waqa'atil waqi'ah dan idza rujjatil ardu. Seterusnya. Ini badal pengganti dari idza yang pertama. Ada tiga i'rab, tiga status ya, ini bisa jadi badal, bisa juga taukid atau syarat. Jadi idza yang pertama adalah idza waqa'atil waqi'ah, yang idza yang kedua adalah idza rujjatil ardu. Wa kuntum, dan ada siapa kalian, fil qiyamati, di hari kiamat, azwajan adalah kelompok-kelompok. Asnafan artinya kelompok-kelompok, salasatan yang berjumlah 3. Wa ashabul maimanati, maka adapun kelompok golongan kanan, kelompok-kelompok kanan. Wahum, dan adapun mereka seluruhnya alladzina yu'tauna kutubahum. Alladzina adalah orang-orang yu'tauna yang diberikan. Siapa alladzina kutubahum, kepada kitab-kitab mereka, bi'aimanihim, dengan tangan-tangan kanan mereka. Mubtada'un adalah mubtada ya, khobaru adapun khabarnya mubtada itu ma ashabul maimanati, adalah kata-kata ma ashabul maimanati. Ma ashabul maimanati, apakah ashabul maimanati, golongan-golongan atau kelompok-kelompok kanan. Ta'zimun, rupanya penghormatan atau pengagungan, lisanihim,
pengagungan lisanin kepada keadaan mereka ashabul maimanah bidukhulihim dengan masuknya mereka al-jannah kepada surga. Wa ashabul masy'amati dan adapun kelompok-kelompok kiri ayu shimali artinya kiri ya ayyuta dengan diberikan kulun minhum apa masing-masing minhum dari mereka kita bahu kepada kitabnya ashabul masy'amah bishimalihi dengan tangan kirinya ashabul masy'amah ma ashabul masy'amati ialah siapakah atau apakah kelompok-kelompok kiri itu? Takfirun rupanya penghinaan disya'nihim kepada keadaan mereka bitukhulihim dengan masuknya mereka naruh kepada neraka. Wasabiqun adapun orang-orang yang terdepan ilal khairi menuju kebaikan wahum dan adapun mereka sabiqun al-anbiya'u adalah para nabi. Mubtada'un rupanya mubtada as-sabiqun as-sabiqun yang kedua ta'kidun adalah taukid dita'zimi sya'nihim karena pengagungan atau untuk mengagungkan keadaan mereka sabiqun wal khabar dan adapun khabarnya ulaikal muqarrabun dan adapun orang-orang yang terdepan itu ulaikal muqarrabun. Di situ sabiqun diterjemah apa? Yang paling dahulu. Ya, saya menerjemahkannya lebih ringkas. Terdepan. Ternyata terdepan itu ya tentu yang paling dulu. Ayat as-sabiquna ilal khair ya. Terdahulu apa? Terdepan menuju kebaikan. Ulaika ialah adapun ini khabar sebagai mubtada. Ulaika khabarnya khabar jumlah ya. Jumlah khabariyah. Ulaika adapun mereka as-sabiqun al-muqarrabun adalah orang-orang yang didekatkan fi jannatin na'im di surga-surga na'im yang penuh kenikmatan. Sullatun minal awwalin adapun sepertiga dari mereka minal awwalin minal awwalin adalah dari orang-orang yang golongan-golongan pertama. Mubtada'un rupanya mubtada ay jama'atin artinya golongan minal umamil madiyati dari umat-umat yang telah dahulu. Wa qalilun dan jadi ini khabarnya dari belakang ya menurut Imam Suyuti dan Al-Mahalli. Imam Al-Mahalli Suyuti sullatun minal awwalin adapun sepertiga minal awwalina dari golongan orang-orang yang pertama wa qalilun dan sedikit minal akhirin dari golongan yang terakhir min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hum dan adapun mereka itu sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin as-sabiqun adalah orang-orang yang terdepan minal umamil madiyati dari umat-umat terdahulu wa hadhil ummati dan dari umat ini wal khabaru dan adapun khabarnya agak ruwet memang ya
menentukan mubtada khobarnya ini ada dua keterangan, ini dipisah. Ada yang menjadi dipisah keterangan, tapi kita harus paham ini ya. Harus berusaha memahami insyaallah. Nah, khobarnya apa? Ala sururin maudunatin adalah di atas sururin maudunatin, kasur-kasur maudunatin yang disulam. Di situ diterjemah apa? Apa? Ala suruh mauduna apa? Bertatakan. Kok bisa bertatakan? Apa maksudnya? Saya konsisten dengan tafsirnya di sini ya, insyaallah. Ala sururin maudunatin, atas kasur-kasur maudunatin yang disulam, ay mansujatin artinya yang disulam, biqadbanin zahabi wal fiddati. Biqadbanin zahabi wal jawahiri. Dengan perhiasan berupa emas, wal jawahiri dan mutiara. Wal jawahiri dan mutiara jawahar. Ya, kami sampai ayat 15 itu ya. Tapi bacanya ayat 21. Ya. Jadi bertahtakan ya. Jangan terjemahnya bertahta itu begini. Jadi kasurnya ini sejalan melengkapi dengan yang kemarin dari surat Ar-Rahman, ala rafin khudrin wa abqariyan hisan. Jadi keterangan tentang kasur-kasurnya ahli surga, ala sururi mauluna. Lebih tepat insyaallah, apa bukan lebih tepat tapi lebih konsisten dengan tafsir Jalalain di sini. Saya terjemah, saya artikan di sini, kita artikan dengan apa? Maudhu nanti bersulam, yang disulam dengan apa? Disulam dengan perhiasan. Itu emas dan permata. Emas dan mutiara. Kalau permata itu durrah ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukurillah. Ini kita mulai ngaji surah yang biasa mungkin kita hafalkan dan kita ngaji ya, surah Al-Waqiah. Nah, mari kita niatkan supaya kita tambah cinta kepada Al-Quran dan kita tambah memahami kandungan dari masing-masing ayatnya serta seluruh surat-suratnya. Surah Al-Waqiah ini turun sebelum hijrah, turun di Mekah, kecuali 2 ayat ini turun di Madinah. Kita waqa'atil waqi'ah. Ini sebagian besarnya turun di Mekah sebelum hijrah. Wallahu a'lam bishawab. Fadilah membaca surah Al-Waqi'ah adalah banyak sekali. Bahkan surah Al-Waqi'ah disebutkan barang siapa membacanya setiap malam, maka dia tidak akan hidup dalam kefakiran. Artinya dicukupi rezekinya oleh Allah. Sehingga seringkali identik Al-Waqi'ah itu surat
untuk urusan rezeki. Nah, sebenarnya banyak tentu fadilah-fadilah yang lain. Nah, ada sebagian salafus saleh atau orang ulama yang mengamalkan surat Al-Waqiah itu 3 kali dalam sehari, yaitu pagi, sore, dan malam. Ada yang membacanya di malam hari, dan itu yang ada keterangan hadisnya. Ada yang membacanya di pagi hari. Ya. Sebutkan maqara'a surat al-waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada. Barang siapa membaca surah al-waqi'ah setiap malam, maka tidak akan ditimpa oleh kefakiran. Faqah itu kefakiran yang fakir, artinya secara zahir rezekinya dicukupi oleh Allah. Jadi ini fadilah yang ada riwayat keterangan di mari. Sebisa mungkin ya, kita mulai untuk membaca surah Al-Waqiah dan selalu membacanya. Nah, waktu yang dipilih itu malam hari. Namun tidak ada larangan untuk membacanya di pagi hari atau sore hari dan menjadikannya bacaan yang terus-menerus gitu. Al-Waqiah. Atau menurut ulama ada beberapa cara membaca. Ada yang membaca 1 kali, 3 kali, ada yang 7 kali, ada yang mungkin 41 kali dan seterusnya. Tapi surah Al-Waqiah ini memiliki banyak sekali rahasia-rahasia yang tentunya kalau Allah berikan kepada kita yang membacanya, maka kita akan mendapatkan keutamaannya. Semoga ya Allah, amin. Disebutkan bahwa kandungan utama surah Al-Waqiah ini adalah berita tentang akhirat, tentang ahli surga, tentang ahli dunia. Maka kalau kita ingin mengetahui tentang kehidupan dunia dan akhirat yang utuh, ya, salah satunya adalah membaca surat Al-Waqiah ini. Di sini banyak mengandung berita-berita tentang negeri akhirat. Pertama mengenai tentang kejadian hari kiamat, ya. Tidak ada orang bisa mendustakan kejadian kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah. Artinya pada hari ketika kiamat itu terjadi, tidak ada seorang pun yang bisa lagi mendustakan karena dia telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Atau orang yang dibangkitkan pada hari kiamat juga menyaksikan agungnya dan dahsyatnya peristiwa hari kiamat itu, sehingga tidak bisa dia mengingkarinya lagi sebagaimana dia mengingkarinya di dunia. Khafidatur rafi'ah, hari kiamat itu merendahkan sebagian kaum dan mengangkat kaum yang lain. Maka artinya hari kiamat itu membuat hina sebagian kaum yang ingkar, yang ahli maksiat, waliyadzubillah. Mereka itu ditunjukkan ke jalan ke neraka dan mengangkat nasib derajat kaum yang lain, mereka diangkat ke surga. Ya, ini sebenarnya satu ungkapan, karena sebenarnya yang mengangkat dan merendahkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tapi dinisbatkan kepada hari kiamat dari saking mulianya hari kiamat itu. Allah. Ciri-cirinya adalah ketika bumi telah digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, dan gunung-gunung dihancur luluhkan. Dan memang kenapa bumi dan gunung yang disebut, karena ini yang paling besar di hadapan kita sekarang. Gunung itu tampaknya kokoh, tidak tergoyahkan, pada akhirnya akan hancur luluh dan menjadi debu-debu yang berterbangan belakang. Nah,
Kemudian maka haba'an mumbatan. Nah, kemudian di ayat berikutnya ini ada pembagian 3 golongan. Di hari kiamat itu secara garis besar akan terbagi menjadi 3 golongan. Pertama ashabul maimanah, yang kedua ashabul masyamah, dan as-sabiqun. Jadi ada 3 golongan, itu dicatat ya. Jadi ashabul maimanah, ashabul masyamah, dan kelompok as-sabiqun. Nah, ashabul maimanah adalah orang yang menerima kitab dengan tangan kanannya. Ashabul masyamah yang menerima kitab, artinya catatan amalnya, ini bukan kitab apa, ini catatan amalnya, dengan tangan kiri. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang terdepan, yang mendahului kedua golongan tersebut, yaitu as-sabiqun. Dan mereka adalah para nabi dan rasul, serta orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul dalam tingkatan yang paling dekat dengan para nabi dan rasul. Mereka lah disebut dengan al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diungkapkan juga para ahli surga itu ada dua kelompok ya. Ada 2. Pertama, sepertiga yang pertama ahli surga itu dari semua golongan umat-umat yang terdahulu. Jadi mulai dari umatnya Nabi Adam, jadi keturunan Nabi Adam ya, dari yang generasi awal, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, terus Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Isa. Nah, mereka itu sepertiga dari umat-umat terdahulu itu dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam surga Allah dengan tanpa hisabnya, atau disebut juga as-sabiqun. Nah, ini sedikit ya. Sedikit. Jadi memang orang-orang yang paling kuat imannya dari umat-umat terdahulu ini, per setiap umat dari umat terdahulu itu diambil sepertiga. Berarti 2/3-nya itu ada yang masuk neraka, ada yang setengah-setengah, artinya baik, cuman mungkin masih berlaku dosa. Jadi setiap umat-umat dari umat terdahulu itu dibagi menjadi 3 ya. Ada sepertiga as-sabiqun, sepertiga yang orang-orang yang soleh tapi tidak sama seperti as-sabiqun, dan sepertiga itu orang-orang yang kufur dari umat-umat terdahulu tersebut. Dan dari umatnya baginda Nabi SAW ini awalnya ya, awalnya dinyatakan di sini adalah sedikit, berjumlah sedikit, wa qalil wa qalilun minal akhirin. Nah, coba kalian lihat ayat berikutnya, karena di ayat berikutnya itu, coba lihat ayat dulu, ayat 40. Di situ ditambahkan ada keterangannya. Ayat 39 ayat 40. Sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin.
Jadi yang dimaksud qalilun minal akhirin itu diterangkan di dalam ayat 40 surah Al-Waqiah. Ya, di sini kan ayat berapa tadi? Ayat 14 ya. Ayat 14 surah Al-Waqiah itu di situ ada kata-kata wa qalilun minal akhirin dan sedikit dari umat ini. Nah, apa yang dimaksud sedikit itu yang dimaksud adalah ayat 40 itu. Yaitu apa? Wa thullatum minal akhirin, artinya sepertiga dari umatnya Nabi SAW itu. Jadi yang dimaksud sedikit ini sepertiga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, artinya apa? Umatnya Nabi SAW juga sama dibagi menjadi tiga bagian. Ada ashabul maimanah, ada ashabul masyamah, ada as-sabiqun. Ini yang. Nah, sekarang kita mau jadi yang mana gitu. Jadi al-akhirin ini siapa? Umatnya baginda Nabi SAW. Karena memang datang paling akhir dari rangkaian umat-umat para nabi. Nah, mereka semua itu kelak akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu para as-sabiqun itu di atas kasur-kasur yang disulam dengan sangat indah dengan emas dan mutiara Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi sekali lagi kita mengetahui bahwa as-sabiqun ini qalil ya, sedikit memang dibandingkan dengan mayoritas umat. Dia kaum as-sabiqun ini sepertiga maksimalnya sepertiga ya. Jadi sepertiga dari umat baginda Nabi SAW ini akan masuk ke surga tanpa hisab dan mendapatkan surga yang tertinggi insyaallah. Adapun 2/3 yang lain, ada sepertiga lagi itu masuk dalam golongan ashabul maimanah dan sepertiganya lagi masuk dalam golongan ashabul masyamah. Nah, semoga kita masuk sepertiga yang pertama ya. Tapi jatahnya sedikit ya. Sebutan ya. Maksud saya, kalau umatnya Nabi 1 miliar dibagi sepertiga berapa? Jadi sepertiga itulah yang sedikit. Di umatnya Nabi berapa? Dari dulu sekarang sampai akhir zaman yang beriman kepada Rasulullah ya. Jadi ini maksudnya umatul ijabah, umat yang beriman kepada Nabi. Itu dihitung dari semuanya ya. Itu diambil sepertiga. Nah, sepertiga itu adalah as-sabiqun. Subhanallah. Semoga kita masuk di dalamnya ya. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang mustahil semuanya. Cuma sekarang mau enggak? Atau saya masuk yang tengah-tengah saja, ashabul maimanah. Selamat juga, cuman hisab dan yasirah. Jadi hisab cuman ringan hisab. Artinya masih ditanya, masih ada gerbang pemeriksaan. Ditanya amal-amalnya, cuman tidak seberat ashabul masyamah. Kalau ashabul shimal atau ashabul masyamah, ashabul masyamah ya di sini. Bahasa Al-Waqiah disebut ashabul masyamah. Itu berat hisabnya ya. Tapi kabar baiknya seluruh umat Nabi SAW semua akan masuk surga. Mereka yang mendapatkan syafaat, yaitu khususnya para pendosa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi sepertiga yang terakhir itu tidak ditinggal. Meski jumlahnya cukup besar, tapi sepertiga yang terakhir itu tetap kelak akan masuk surga, meski terlebih dahulu harus menjalani siksaan di dalam neraka. Tapi saya mengatakan satu hari janganlah kita terbayang ada di neraka, meski cuma satu hari itu 1 jam. Karena mendengar suara neraka saja, gemuruh neraka atau aroma neraka, bau neraka, asap neraka, panasnya neraka, itu kita tidak ingin. Itu adalah penderitaan yang sangat tidak nyaman, yang sangat menyedihkan.
menyedihkan nanti di akhirat. Akhirat itu tidak sama seperti di dunia. Jangan main-main dengan api neraka. Disebutkan dalam hadis yang lain, saya membaca di kitab Muwatta, bahwa api neraka itu adalah 70 kali lebih panas dari api yang paling panas di dunia. Api di dunia ini, kalau kita tahu panasnya berapa derajat, api neraka 70 kali lipat. Jadi itu gambaran dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa itu api neraka. Jadi itulah balasan terhadap ashabul masyarakat. Nah, namun khusus bagi umat Nabi ini ya, ini insya Allah ada bersyafaat. Makanya beruntung menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Alhamdulillah. Sebentar sampai sini dulu. Mari kita berdoa. Jadi setiap membaca Al-Quran itu ya, kalau bisa tutup dengan doa, karena ada harapan diijabah di setiap akhir membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidan ya Allah ya Rabbana. Lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa syukran. Lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, lakal hamdu ba'da ridha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil 'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-rawa'ib wa usnul khawatim wa rustasqa ma'amil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin ka'amil ma'lum. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأخرانا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك. اللهم اجعلنا يا الله وأهلنا وأحبابنا وذريتنا وتلامذنا يا الله ومن أعاننا ومن أحسن إلينا وإخواننا في الدين وذوي الحقوق علينا يا الله ومن انتسب إلينا يا الله من أهل الخير ظاهرا وباطنا يا الله واجعلنا من السابقين إلى الخير من السابقين إلى جنتك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. اللهم اجعلنا يا الله من الأقلين. اللهم اجعلنا وأحبابنا وأهلنا وأزواجنا وأولادنا وتلامذنا من الأقلين. اجعلنا من الأقلين. اجعلنا يا الله من الأقلين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز الغفار. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ini hari terakhir bulan Dzulqa'dah. Insyaallah besok kita masuki bulan haram, bulan Dzulhijjah, di mana kebiasaan dari para ulama berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Ya Allah, semoga kami dikuatkan untuk beribadah di bulan Dzulhijjah, mendapat barokahnya para orang-orang yang pergi haji ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna ya Allah ma razaqtahu li ibadika sholihin fi layalil 'ashr min syahri Dzulhijjah al-mubarak al-muharram. Allahumma barik lana fi syahri Dzulhijjah. Allahumma barik lana fi al-ashhuril haram. Allahumma arzuqna barakatal hujjaj wa zuwar ila baitikal haram wa ila harami nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun sirrul Fatihah.
Semuanya kita aturkan hadiahnya, kita aturkan hadiahkan pahalanya semuanya tanpa kecuali, tanpa terjadi sedikit pun. Semua pahala dari majelis ini, khususnya majelis di pagi hari ini, nuqaddimu sawaba kullan ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.